Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran matematika. Membandingkan dua pecahan berpembilang sama. Ayo perhatikan kedua pizza ini. Pizza coklat dibagi 8 sama rata. Sedangkan pizza keju dibagi 6 sama rata. Sekarang kita akan mengambil masing-masing dua bagian dari pizza coklat dan pizza keju. Jadi, dua bagian dari pizza coklat menjadi 2/8. Sedangkan dua bagian dari pizza keju menjadi 2/6. Sekarang, coba kamu perhatikan. Pizza manakah yang tampak lebih besar? Ya, jawabannya adalah pizza keju nampak lebih besar. Jadi, 2/8 bagian pizza coklat lebih kecil dari 2/6 bagian pizza keju. Ayo perhatikan gambar pizza berikut. Sekarang, ada 3/8 bagian pizza coklat dan 3/6 bagian pizza keju. Menurutmu, manakah yang tampak lebih kecil? Ya, pizza coklat tampak lebih kecil. Jadi, 3/8 bagian pizza coklat lebih kecil dari 3/6 bagian pizza keju. Kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan gambar tersebut adalah jika kedua pecahan memiliki pembilang yang sama, perhatikan penyebutnya. Semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahan itu. Sebaliknya, semakin kecil penyebutnya, maka semakin besar nilai pecahan itu. Membandingkan pecahan berpembilang sama menggunakan tanda perbandingan. Ayo perhatikan tanda perbandingan berikut. Ada tanda lebih besar, lebih kecil, dan sama dengan. Ayo perhatikan contoh berikut. Gambar yang pertama 4/8. Gambar kedua 4/6. 4/8 lebih kecil dari 4/6. Selanjutnya, gambar ketiga 5/6. Gambar keempat 5/8. 5/6 lebih besar dari 5/8. Membandingkan dua pecahan dengan pembilang sama. Ayo perhatikan gambar kotak yang diasir. Menurutmu, manakah daerah asirannya yang lebih besar? Daerah yang asirannya lebih besar adalah gambar pecahan 2/4. Jadi, 2/4 lebih dari 2/6. Dapat ditulis 2/4 lebih besar dari 2/6. Contoh berikutnya, perhatikan dua gambar lingkaran ini. Gambar A ada dua bagian yang diasir. Gambar B juga ada dua bagian yang diasir. Gambar A 2/4. Penyebutnya 4 karena ada 4 bagian. Gambar B 2/3. Penyebutnya 3 karena ada 3 bagian. Jadi, perbandingan antara gambar A dan gambar B yaitu 2/4 lebih kecil dari
2/3. Membandingkan dua pecahan berpenyebut sama. Pecahan dengan berpenyebut sama dapat dibandingkan dengan cara membandingkan angka pembilangnya. Semakin besar pembilang, maka semakin besar nilai pecahan itu. Ayo perhatikan contoh berikut. Pada gambar pertama, ada satu kotak yang berwarna hijau, maka ditulis 1/2. Gambar kedua, ada dua kotak berwarna hijau, ditulis 2/2. Jadi, 1/2 atau setengah bagian segi 4 warna hijau lebih kecil dari 2/2 bagian segi 4 warna hijau. Perhatikan gambar ketiga. 1/4. Gambar keempat 2/4. Jadi 1/4 lebih kecil dari 2/4. Contoh berikutnya, 2/8 lebih kecil dari 4/8. Selanjutnya, 1/8 dan 3/8. 1/8 lebih kecil dari 3/8. Membandingkan dua pecahan menggunakan tanda perbandingan. Ayo ingat kembali cara membandingkan pecahan dengan penyebut sama. Pertama, perhatikan pembilangnya atau bilangan yang di atas. Kedua, semakin besar pembilangnya, maka semakin besar nilai pecahannya. Ketiga, ingat jika penyebut sama, semakin besar pembilang, maka nilai pecahannya semakin besar. Kemudian, ayo ingat juga cara membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Pertama, perhatikan penyebutnya atau bilangan di bawah. Kedua, semakin besar penyebutnya, maka semakin kecil nilai pecahannya. Tiga, ingat jika pembilang sama, semakin besar penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Untuk lebih jelasnya, ayo perhatikan contoh berikut. Gambar pertama 1/4. Gambar kedua 1/2. 1/4 lebih kecil dari 1/2. Gambar ketiga 3/4. Gambar keempat 2/4. 3/4 lebih besar dari 2/4. Ayo perhatikan lagi contoh berikut. 1/4 lebih kecil dari 2/4. 2/3 lebih besar dari 2/4. 2/6 lebih kecil dari 2/4. 3/5 lebih besar dari 2/5. 3/8 lebih kecil dari 3/6. 6/8 lebih besar dari 4/8. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran matematika. Penjumlahan dua pecahan berpenyebut sama. Masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan masalah terkait penjumlahan pecahan, kita perlu menjumlahkan angka-angka pembilangnya jika penyebut pecahan sama.
Ayo perhatikan contoh berikut. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi, yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu 1 dan 2, sedangkan 4 itu adalah penyebutnya. Ayo perhatikan contoh berikutnya. 4/9 ditambah 3/9. Kita jumlahkan nilai pembilangnya, yaitu 4 dan 3. Sedangkan untuk 9, nilai penyebut tetap, artinya tidak dijumlahkan. Jadi, 4 ditambah 3 sama dengan 7, penyebutnya adalah 9. Jadi, 7/9. Ayo perhatikan contoh berikutnya. 7/15 ditambah 4/15 sama dengan 7 ditambah 4/15. Hasilnya sama dengan 11/15. Kesimpulannya, pada pecahan berpenyebut sama, kita hanya menjumlahkan nilai pembilang. Sementara itu, nilai penyebut tetap dan tidak kita jumlahkan. Ayo selesaikan soal berikut. Terlebih dahulu, kita perhatikan gambar. Mari kita hitung berapakah jumlah kotak yang ada pada gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlah kotak ada 7, berarti penyebutnya adalah 7. Soal nomor 1, berapakah nilai pecahan kotak hijau? Kotak hijau ada 2, sedangkan penyebutnya tadi adalah 7. Jadi, nilai pecahan kotak hijau 2/7. Selanjutnya, nilai pecahan kotak kuning. Kuning ada 3, jadi 3/7. Selanjutnya, berapakah jumlah pecahan kotak hijau dan kotak kuning? Kita ingat kembali bahwa kotak hijau 2/7 dan kotak kuning 3/7. Jadi, 2/7 ditambah 3/7. Berapakah hasilnya? Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama juga dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap atau tidak dijumlahkan. Ayo perhatikan contoh berikut. 1/8 ditambah 3/8 ditambah 2/8. Ingat, kita hanya menambahkan pembilangnya jika penyebutnya sama. Pada soal, penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Jadi, yang kita tambahkan adalah pembilangnya. 1 ditambah 3 ditambah 2/8. Hasilnya sama dengan 6/8. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan, lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah soal dengan saksama. Kedua, setelah itu, kalian dapat membuat kalimat matematika yang sesuai. Ketiga, selesaikan pecahan dengan cara yang telah dipelajari. Ayo perhatikan contoh berikut. Ibu membeli melon untuk dibawa sebagai bekal saat piknik. Melon dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Eko makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah bagian melon yang telah dimakan Eko dan Ayah? Diketahui, melon yang dimakan Eko sama dengan 2/8.
melon yang dimakan ayah 3/8. Yang ditanya adalah jumlah melon yang telah dimakan Eko dan ayah. Cara penyelesaiannya, melon yang telah dimakan Eko dan ayah sama dengan melon yang dimakan Eko ditambah melon yang dimakan ayah. Sama dengan 2/8 ditambah 3/8. Hasilnya sama dengan 5/8. Jadi, jumlah melon yang telah dimakan Eko dan ayah adalah 5/8 bagian. Ayo perhatikan contoh berikutnya. Ibu membawa 1 loyang kue lapis yang telah dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Uni makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa jumlah bagian kue yang telah dimakan Uni dan Ibu? Diketahui, kue lapis yang dimakan Uni sama dengan 4/12. Kue lapis yang dimakan Ibu sama dengan 2/12. Ditanyakan adalah jumlah kue yang telah dimakan Uni dan Ibu. Penyelesaiannya, bagian kue yang telah dimakan Uni dan Ibu sama dengan kue lapis yang dimakan Uni ditambah kue lapis yang dimakan Ibu. Kue lapis yang dimakan Uni berjumlah 4/12 ditambah 2/12 yaitu kue lapis yang dimakan Ibu. 4/12 ditambah 2/12 hasilnya sama dengan 6/12. Jadi, kue yang telah dimakan Uni dan Ibu adalah 6/12 bagian. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 3, muatan pelajaran matematika. Penjumlahan 2 pecahan berpenyebut sama. Masalah yang berkaitan dengan penjumlahan pecahan dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk menyelesaikan masalah terkait penjumlahan pecahan, kita perlu menjumlahkan angka-angka pembilangnya jika penyebut pecahan sama. Ayo perhatikan contoh berikut. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi, yang kita jumlahkan hanya pembilangnya saja, yaitu 1 dan 2, sedangkan 4 itu adalah penyebutnya. Ayo perhatikan contoh berikutnya. 4/9 ditambah 3/9. Kita jumlahkan nilai pembilangnya, yaitu 4 dan 3. Sedangkan untuk 9, nilai penyebut tetap, artinya tidak dijumlahkan. Jadi, 4 ditambah 3 sama dengan 7, penyebutnya adalah 9. Jadi, 7/9. Ayo perhatikan contoh berikutnya. 7/15 ditambah 4/15 sama dengan 7 ditambah 4/15. Hasilnya sama dengan 11/15. Kesimpulannya, pada pecahan berpenyebut sama, kita hanya menjumlahkan nilai pembilang. Sementara itu, nilai penyebut tetap dan tidak kita jumlahkan. Ayo selesaikan soal berikut. Terlebih dahulu, kita perhatikan gambar. Mari kita hitung berapakah jumlah kotak yang ada pada gambar. Ada 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7. Jumlah kotak ada 7, berarti penyebutnya adalah 7. Soal nomor 1, berapakah nilai pecahan kotak hijau? Kotak hijau ada 2, sedangkan penyebutnya tadi adalah 7. Jadi, nilai pecahan kotak hijau 2/7. Selanjutnya, nilai pecahan kotak kuning. Kuning ada 3, jadi 3/7. Selanjutnya, berapakah jumlah pecahan kotak hijau dan kotak kuning? Kita ingat kembali bahwa kotak hijau 2/7 dan kotak kuning 3/7. Jadi, 2/7 ditambah 3/7. Berapakah hasilnya? Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama. Penjumlahan 3 pecahan berpenyebut sama juga dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap atau tidak dijumlahkan. Ayo perhatikan contoh berikut. 1/8 ditambah 3/8 ditambah 2/8. Ingat, kita hanya menambahkan pembilangnya jika penyebutnya sama. Pada soal, penyebutnya sudah sama, yaitu 8. Jadi, yang kita tambahkan adalah pembilangnya. 1 ditambah 3 ditambah 2/8. Hasilnya sama dengan 6/8. Menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Untuk dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan pecahan, lakukanlah langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah soal dengan saksama. Kedua, setelah itu, kalian dapat membuat kalimat matematika yang sesuai. Ketiga, selesaikan pecahan dengan cara yang telah dipelajari. Ayo perhatikan contoh berikut. Ibu membeli melon untuk dibawa sebagai bekal saat piknik. Melon dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Eko makan 2/8 bagian melon. Ayah makan 3/8 bagian melon. Berapa jumlah bagian melon yang telah dimakan Eko dan Ayah? Diketahui, melon yang dimakan Eko sama dengan 2/8. Melon yang dimakan Ayah 3/8. Yang ditanya adalah jumlah melon yang telah dimakan Eko dan Ayah. Cara penyelesaiannya, melon yang telah dimakan Eko dan Ayah sama dengan melon yang dimakan Eko ditambah melon yang dimakan Ayah. Sama dengan 2/8 ditambah 3/8. Hasilnya sama dengan 5/8. Jadi, jumlah melon yang telah dimakan Eko dan Ayah adalah 5/8 bagian. Ayo perhatikan contoh berikutnya. Ibu membawa 1 loyang kue lapis yang telah dipotong menjadi 12 bagian sama besar. Uni makan 4/12 bagian kue lapis. Ibu makan 2/12 bagian kue lapis. Berapa jumlah bagian kue yang telah dimakan Uni dan Ibu? Diketahui, kue lapis yang dimakan Uni sama dengan 4/12. Kue lapis yang dimakan Ibu sama dengan 2/12. Ditanyakan adalah jumlah kue yang telah dimakan Uni dan Ibu. Penyelesaiannya, bagian kue yang telah dimakan Uni dan Ibu sama dengan kue lapis yang dimakan Uni ditambah kue lapis yang dimakan Ibu. Kue lapis yang dimakan Uni berjumlah 4/12 ditambah 2/12 yaitu kue lapis yang dimakan Ibu.
4/12 ditambah 2/12 hasilnya sama dengan 6/12. Jadi, kue yang telah dimakan Uni dan Ibu adalah 6/12 bagian. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 4, muatan pelajaran matematika. Pengurangan dua pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikan permasalahan pengurangan dua pecahan berpenyebut sama, kita perlu mengurangkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap atau tidak dikurangkan. Ayo perhatikan contoh berikut. 3/3 dikurang 1/3 sama dengan 2/3. Contoh yang kedua, 6/6 dikurang 1/6 sama dengan 5/6. Dari kedua contoh ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dalam pengurangan dua pecahan yang penyebutnya sama, yang dikurangi hanya pembilangnya saja. Ayo perhatikan contoh berikutnya. 5/8 dikurang 3/8. Hasilnya sama dengan 2/8. Contoh berikutnya. 6/9 dikurang 4/9 sama dengan 2/9. Selanjutnya, 7/16 dikurang 4/16 sama dengan 3/16. Ayo perhatikan contoh berikutnya. Kita perhatikan caranya berikut ini. 2/3 dikurang 1/3. Kita kurangkan nilai pembilangnya, yaitu 2 dikurang 1/3. Hasilnya sama dengan 1/3. Ingat, jika penyebutnya sama, penyebut tidak dikurangkan. Agar lebih mahir, ayo kita perhatikan contoh yang lainnya. 5/6 dikurang 4/6 sama dengan 5 dikurang 4/6. Hasilnya sama dengan 1/6. 9/15 dikurang 5/15 sama dengan 9 dikurang 5/15. Hasilnya sama dengan 4/15. Selanjutnya, 7/15 dikurang 4/15 sama dengan 7 dikurang 4/15. Hasilnya sama dengan 3/15. Menyelesaikan soal cerita pengurangan pecahan berpenyebut sama. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, bacalah soal dengan saksama. Setelah itu, buatlah kalimat matematika dan selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Ayo perhatikan contoh soal berikut. Hari Minggu, cuaca sedang hujan. Dedi memanfaatkan waktu untuk membantu ibu membuat kue. Setelah matang, kue tersebut dipotong menjadi 8 bagian
sama besar. Jika 3 potong kue dimakan, berapa bagian sisa kue yang belum dimakan? Penyelesaian, banyak kue mula-mula sama dengan 8/8 bagian. Dan kue yang dimakan sama dengan 3/8 bagian. Maka, untuk mencari sisa kuenya sama dengan 8/8 dikurang 3/8 sama dengan 8 dikurang 3/8. Hasilnya sama dengan 8 dikurang 3 hasilnya 5. Maka pembilangnya 5, penyebutnya 8. 5/8. Jadi, sisa kue yang belum dimakan ada 5/8 bagian.